Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 dari jurusan S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di UPN Veteran Jakarta. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang digestive system atau yang biasa disebut dengan sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita ke pembahasan, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pediatrisia Zalfokanalom dan berikut adalah teman-teman saya, yaitu ada Siti Farah Safira, ada Medina Zahwa Yuniar, ada Andin Tajrizunas Mutiah, ada Anisha Mutia Zarfani, ada Indah Nurafriani Harsono, dan ada Sinta Legitasari. Apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan, dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses pencernaan merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Berikut yang termasuk ke dalam organ pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang keenam adalah yang terakhir anus. Nah, terdapat juga beberapa kelenjar pencernaan. Yang pertama ada kelenjar ludah, yang kedua ada kelenjar lambung, yang ketiga ada kelenjar hati, dan yang keempat ada kelenjar pankreas. Mari kita simak untuk pembahasan organ pencernaan yang pertama, yaitu adalah mulut. Kira-kira pencernaan apa aja sih yang terjadi di mulut kita? Yuk mari simak. Yang pertama ada pencernaan secara mekanik dengan menggunakan gigi. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, makanan tersebut diproses oleh gigi. Beberapa fungsi dari gigi, yang pertama ada gigi seri untuk memotong makanan, yang kedua ada gigi taring untuk merobek makanan, yang ketiga ada gigi geraham untuk mengunyah atau menggilas makanan. Nah, yang kedua ini ada pencernaan secara kimiawi. Proses ini adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim petialin atau saliva. Enzim petialin ini berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi maltosa atau glukosa. 2. Kerongkongan. Pada kerongkongan terdapat faring yang merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat epiglotis yang menutupi tenggorokan sehingga makanan masuk melalui kerongkongan. Makanan dari kerongkongan menuju lambung karena adanya gerak peristaltik pada 2/3 bagian bawah kerongkongan. Gerak peristaltik berfungsi untuk mendorong makanan hingga ke anus. Ketiga, lambung. Lambung dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kardia merupakan bagian atas, fundus merupakan bagian tengah yang dapat menghasilkan getah lambung yang terdiri atas air, lendir, asam lambung atau HCl, enzim renin, dan pepsinogen. Yang ketiga ada pyrolus yang merupakan bagian bawah. Nah, fungsi asam lambung itu yang pertama membunuh kuman penyakit yang masuk melalui makanan yang kita makan. Yang kedua, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang ketiga, pepsin mengubah protein menjadi pepton. Yang terakhir, 4, enzim renin dapat mengumpulkan protein susu. Yang keempat, usus halus. Usus halus memiliki panjang 2-7 meter. Yang pertama, duodenum memiliki panjang 25 cm. Yang kedua, jejunum memiliki panjang 1-2 meter. Yang ketiga, ileum memiliki panjang 0,75 sampai 4 meter. Jadi, duodenum bermuara 2 saluran dari kantung empedu dan juga pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Selanjutnya, jika makanan masuk ke dalam usus halus, yang pertama, enzim tripsin akan mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua, enzim amilase mengubah zat tepung yang telah tercerna menjadi glukosa. Dan yang ketiga, enzim amilase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Ileum memiliki
ujung dari bagian usus kecil yang terbuka dan terhubung dengan usus besar. Selanjutnya ada usus besar. Urutan usus besar yaitu ada kolon ascendens, yaitu bagian paling besar di usus besar. Kolon ascendens ini memiliki tugas lain, yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Kemudian transversal. Kolon ini terletak di bagian atas dan mendatar. Lalu ada kolon descendens, yaitu terletak di bagian sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian sigmoid. Dan yang terakhir yaitu anus. Sebelum itu, bagaimana sih proses makanan dalam usus besar? Yang pertama, usus mengalami reabsorpsi seperti air, garam mineral, vitamin simbiotik. Kemudian makanan mengalami pembusukan yang mengandung dekomposisi mikrobial. Lalu terjadinya proses pengeluaran dengan adanya gerakan peristaltik. Dan yang terakhir terjadinya defekasi atau feses yang dikeluarkan oleh anus. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau kita tidak merawat dan menjaga organ pencernaan kita bisa terkena penyakit. Berikut saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang terjadi di organ pencernaan kita. Gangguan yang pertama adalah penyakit sariawan. Kalian pasti nggak asing kan mendengar kata sariawan? Sariawan merupakan gangguan sistem pencernaan yang biasanya muncul di sekitar mulut. Ketika mengalami gangguan ini, maka ketika makan, kita akan merasakan perih. Sariawan terjadi karena panas dalam rongga lidah atau rongga mulut, di mana penyebab yang paling mendasar dari penyakit ini yaitu kurangnya vitamin C. Penyakit yang kedua adalah penyakit esofagitis. Esofagitis adalah peradangan atau iritasi yang terjadi pada dinding esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya yang ketiga adalah penyakit MA. Sakit MA adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, dan stres. Penyakit yang keempat adalah diabetes. Diabetes tipe 1 dan tipe 2 merupakan bentuk penyakit pada pankreas yang cukup sering terjadi. Penyakit ini muncul ketika kinerja atau produksi hormon insulin yang dihasilkan pankreas terganggu. Yang kelima adalah obstruksi usus. Obstruksi usus adalah penyakit di usus halus maupun usus besar yang terjadi karena adanya penyumbatan di usus. Penyebabnya ada dua jenis, yaitu mekanik dan non-mekanik. Yang mekanik dipicu oleh pelengketan usus yang biasanya terjadi setelah selesai operasi perut atau panggul. Sedangkan yang non-mekanik terjadi ketika adanya gangguan pada konstruksi usus besar atau usus halus. Penyakit yang keenam adalah diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan seringnya buang air besar dan kondisi kotoran yang cair atau encer. Penyebabnya biasanya kita memakan makanan dan minuman yang tidak higienis atau sudah terkena bakteri, virus, dan parasit. Penyakit yang ketujuh adalah batu empedu. Batu empedu adalah penyakit di kantung empedu yang mengeras dan membentuk batu karena endapan dari kolesterol di kantung empedu. Dan penyakit yang kedelapan adalah penyakit wasir. Wasir adalah penyakit yang penyebabnya adalah benjolan di anus. Penyebab dari benjolan ini karena pembengkakan atau pembesaran pembuluh darah di sekitar anus. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, kita harus banyak minum air putih nih, minimal 6-8 gelas per hari. Yang kedua, memperbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Yang ketiga, kita harus menjauhi minuman beralkohol dan rokok. Yang keempat, batasi konsumsi makanan tinggi kolesterol. Yang kelima, ada konsumsi probiotik. Dan yang keenam, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada paham kan tentang apa sih itu sistem pencernaan dan juga beberapa dari fungsinya? Kami dari kelompok 12 ingin meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari kami, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe.